Halo anak-anak sekalian, apa kabar? Eh, Harapkan semua dalam keadaan sehat. Salam jumpa kembali kita di semester yang baru, tahun ajar 2020-2021. Tentunya kita akan merasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena proses pembelajaran kali ini dalam semester yang baru kita belajar langsung online tanpa eh, tatap muka langsung karena kondisi pandemi COVID-19, maka diharuskan untuk kita masing-masing belajar dari rumah. Oke teman-teman, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada materi inti, ucapkan selamat buat kalian yang sudah naik kelas, baik dari kelas 10 naik kelas 11 dan kelas 11 naik kelas 12, serta untuk siswa baru yang baru masuk kelas 10. Selamat datang buat kalian baru, selamat menempuh lingkungan yang baru. Karena kalian SMA dari SMP naik satu tingkat naik SMA. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, berikan waktu kepada kita masing-masing di rumah untuk kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, waktu Pak berikan 1 menit dari sekarang. Oke, mari kita berdoa. Oke, teman-teman, anak-anak sekalian, berdoa selesai. Baik, hari ini proses pembelajaran kita sesuai dengan kompetensi dasar yang ada adalah siswa diharapkan untuk menjelaskan berbagai teknik permainan bola besar. Jadi sambil menunggu slide-nya terbuka, permainan bola besar eh, terbagi dalam beberapa jenis. Ya. Ada sepak bola, ada bola voli, ada bola basket, dan lain-lain. Jadi yang intinya adalah ketiga permainan sepak bola ini, ketiga permainan bola besar ini termasuk dalamnya adalah bola basket, bola voli, dan sepak bola. Oke anak-anak, kita akan pelajari hari ini tentang permainan sepak bola. Ya, saya sendiri, Rodi Dela SPD, saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang bagaimana kita melakukan lemparan titik, lemparan bola ke dalam lapangan, dan juga bentuk-bentuk pelatihan yang harus kita lakukan di rumah kita masing-masing, dan juga taktik dan strategi yang dapat kita lakukan ketika ya mungkin kita diberi kesempatan untuk melakukan permainan sepak bola di luar proses pembelajaran kita. Oke, teman-teman, langsung saja pada slide pertama kita akan belajar tentang bagaimana kita melakukan teknik lemparan bola ke dalam lapangan. Untuk permainan sepak bola sendiri, saya rasa untuk kalian semua bukan hal yang asing lagi untuk kita ketahui bahwa permainan sepak bola ini sudah digemari oleh semua kalangan, ya, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Ya, lihat
perkembangan dunia sekarang, sepak bola semakin disukai atau disenangi oleh semua kalangan, ya. Tapi tidak terlepas dari apa yang saya katakan, tidak juga semua orang mengerti uh, atau mendalami bagaimana melakukan permainan sepak bola yang seharusnya dapat memenangkan suatu pertandingan. Ya. Kebanyakan orang hanya tahu sebagian seperti ini permainan bola. Tim mana yang menang, tim mana yang kalah, tim mana yang imbang. Tapi untuk lebih dalam tentang permainan sepak bola tidak terlalu banyak orang yang mengalami itu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang cukup sederhana tapi semoga bermanfaat buat kalian semua. Oke, poin yang pertama, ketika kita mau melakukan lemparan bola ke dalam lapangan, bola harus dilempar oleh kedua tangan dan dilakukan melalui atas kepala. Kenapa? Dalam peraturan sepak bola, uh, bola yang ketika keluar dari dalam lapangan yang atau meninggalkan area lapangan itu harus kita memulainya dengan kembali melakukan lemparan bola ke dalam lapangan. Nah, satu poin yang harus kita salah satu teknik yang harus kita lakukan adalah memegang bola dengan jari-jari kita dan ibu jari berbentuk huruf V terbalik, ya, berbentuk huruf V terbalik dan mengangkat tangan bersamaan dengan bola melewati atas kepala. Nah, itu poin pertama yang harus kita lakukan saat mau melakukan lemparan bola ke dalam. Ya. Jadi menjaga keseimbangan, menjaga uh, teknik itu sangat penting, ya, agar tidak terjadi kesalahan yang harus membuat kita tidak maksimal untuk melakukan lemparan bola ke dalam. Yang kedua adalah kedua kaki harus menempel atau menggigit di rumput atau di atas tanah. Kenapa? Ketika kita mau melakukan lemparan bola ke dalam dan kita mengangkat kaki terlalu tinggi, itu merupakan satu pelanggaran dan bisa saja lemparan bola dialihkan ke tim lawan. Jadi perhatikan baik-baik ketika kita mau melakukan lemparan bola ke dalam, ya. Boleh kaki diangkat, tapi hanya bagian tumit kaki belakang, ya. Kenapa di sini dikatakan boleh menjinjit? Nah, itu ketika kita mau melakukan lemparan, posisi kaki ujung jari kaki depan menyentuh tanah, sementara tumit kaki belakang boleh diangkat agar kita mendapat tumpuan dan bisa melakukan lemparan dengan baik dan benar. Jadi itu salah satu syarat yang harus kita atau teknik dalam melakukan lemparan bola yang harus kita lakukan. Yang ketiga adalah pemain tidak akan dikenakan offside jika ia menerima bola hasil lemparan ke dalam lapangan sekalipun ia berada dalam posisi offside. Nah, ini kenapa seperti itu? Karena dalam pengertian sepak bola, kebanyakan orang memahami bahwa seorang pemain ketika mendahului pemain lawan di area lawannya, maka otomatis wasit akan meniup atau hakim garis akan mengangkat bendera bahwa pemain tersebut melakukan pelanggaran itu offside. Nah, dalam posisi ini kenapa tidak dikenakan offside? Karena posisi bola berada di luar area lapangan dan akan memulai permainan yang baru karena bola telah keluar lapangan dan permainan dihentikan untuk menunggu lemparan bola ke dalam lapangan. Jadi ketika teman kita berada mendahului pemain lawan di area lawan dan kemudian kita melakukan lemparan kepada sasaran teman kita, maka itu tidak dikenakan offside. Ya, seperti
Itu ya teman-teman. Oke, yang berikut adalah, ya, kita bisa perhatikan ini beberapa contoh untuk kita bisa mengamati atau menganalisis bagaimana yang seperti tadi saya jelaskan, kita harus melakukan lemparan bola ke dalam. Seperti yang tadi poin-poin, ada 3 poin yang sudah saya jelaskan itu. Nah, ini dia bisa kita lihat pada gambar yang ada. Saya sengaja memberikan contoh langsung, ya, contoh langsung dalam bentuk gambar agar kita bisa menganalisis uh, seperti apa contohnya kita melakukan lemparan bola. Kita lihat ada pemain-pemain, tidak salah ini Arsenal, dari Arsenal. Ini salah satu pemain senior yang mungkin saat ini sudah pensiun dari klub Arsenal, dan yang contoh lemparan bola ke dalam oleh pemain yang berwarna baju warna biru, pemain dari Chelsea kalau tidak salah. Jadi kita bisa amati dari posisi tangan memegang bola, kita lihat ibu jari berbentuk huruf V di bagian sini, ya, atau ini di sini tidak terlihat, tapi ini bisa terlihat dari posisi ibu jari yang seperti tadi saya katakan sebelumnya, dan posisi tangan, ya, membentuk siku, ya, segitiga. Kemudian badan agak condong ke belakang, dan kita lihat posisi kaki, ya, ujung jari kaki depan tetap menempel pada rumput atau tanah, kemudian tumit kaki belakang diangkat. Dia menggunakan tumpuannya kaki kiri, ya, kaki kiri tumpuan, kemudian yang mendorong adalah kaki kanan untuk melakukan lemparan. Oke teman-teman, bisa dilihat gambarnya sendiri, kemudian kalian analisis dan bisa juga mempraktikkannya. Lanjut, yang berikut posisi kaki, ya, ini tadi saya sudah jelaskan teknis termasuk posisi kaki, tapi bicara tentang posisi kaki dalam melakukan lemparan sepak bola, lemparan bola dalam lapangan, ada teknik khusus untuk kaki ketika kita mau melakukan. Ada beberapa posisi kaki yang dapat dilakukan oleh seorang pemain. Yang pertama itu kedua kaki sejajar rapat. Kaki sejajar rapat untuk melakukan lemparan ke dalam, lemparan bola ke dalam lapangan. Karena apa? Perlu jaga keseimbangan tubuh dan perlu kekuatan untuk kita melakukan lemparan. Oke, yang berikut, poin yang berikut dalam posisi kaki kita melakukan lemparan bola, ini salah satu kaki berada di belakang atau di depan, seperti gambar tadi, ya. Jadi kalian bisa melihat posisi kaki para pemain ketika melakukan lemparan bola. Mereka menggunakan salah satu tumpuan kaki yang mereka rasa bisa untuk menjadi tumpuan. Kemudian kaki yang satu menjadi dorongan untuk bisa melakukan lemparan secara maksimal. Yang berikut adalah kedua kaki dibuka selebar bahu. Ya, kenapa kaki selebar bahu? Sementara di poin pertama kaki harus sejajar atau rapat. Nah, kaki dibuka selebar bahu dalam artian jangan dibuka terlalu lebar, harus sejajar dengan bahu. Karena apa? Karena ketika kita mau melakukan lemparan, keseimbangan tubuh itu sangat penting, ya. Ketika kita salah meletakkan kaki kita terlalu lebar, maka otomatis bisa terjadi kesalahan saat kita melakukan lemparan.
terlalu rapat juga kadang tidak maksimal, tidak punya kekuatan untuk kita melakukan, sehingga hasil dari lemparan bola ke dalam lapangan tidak akan jauh atau tidak akan tepat sasaran pada teman yang akan kita tujukan bola itu. Jadi ingat, perhatikan baik-baik ketika kita melakukan lemparan bola ke dalam, kaki kita harus dibuka selebar-lebar saja. Jangan terlalu lebar. Oke, yang berikut. Oke teman-teman, dari poin-poin penjelasan yang sudah saya berikan, ada juga beberapa variasi latihan yang dapat kita lakukan di rumah kita masing-masing agar kita tetap fit, kita tetap jaga kebugaran kita, karena dengan olahraga kita sudah menjadi motivasi sehat untuk tubuh kita sendiri. Ya. Oke, yang berikut kita belajar tentang variasi latihan yang dapat kita buat sendiri di rumah. Yang pertama itu kita butuh satu orang teman, ya. Kita harus berpasangan untuk melakukan latihan lemparan bola ke dalam lapangan. Ya. Yang pertama, kita sebagai pemula dalam melakukan latihan, kita memakai jarak antara teman itu hanya 2 meter saja, ya. Sehingga tidak terlalu sulit untuk kita melakukan lemparan, karena butuh latihan ekstra untuk kita bisa melakukan secara maksimal. Jadi awal dari latihan kita atau biasa disebut dengan pemula, maka jaraknya hanya 2 meter. Kita sudah merasa baik ketika kita melakukan latihan dengan jarak 2 meter, maka kita ingin meningkatkan latihan kita supaya ketika kita melakukan lemparan jaraknya bisa lebih jauh lagi. Nah, itu kita bisa membuat jarak 4 meter dengan teman, 6 meter, 8 meter, dan bisa juga 10 meter. Tergantung dari kondisi fisik kita. Mampu kita melakukan latihan lemparan bola sesuai dengan teknik-teknik yang ada. Oke, poin yang berikut adalah latihan lemparan yang dilakukan oleh 3 orang. Kita membuat bentuk segitiga dengan jarak yang sama, teman-teman, jarak 2 meter, ya, jarak 2 meter untuk bisa melakukan lemparan bola, ya, sesuai dengan teknik yang ada. Ya, setelah itu kita merasa sudah mahir, kita merasa sudah maksimal dalam melakukan lemparan, maka kita boleh ambil jarak yang lebih jauh, 4 meter, 6 meter, dan seterusnya. Oke, poin yang berikut adalah, nah, ketika kita sudah melakukan latihan lemparan bola ke dalam dan kita sudah mahir dengan jarak yang ada sesuai dengan kondisi kita, maka kita perlu untuk melakukan modifikasi latihan bermain sepak bola dengan teman. Jadi di sini simpel saja, ya. Kita sesuai dengan jumlah kelompok kita. Misalnya kita 2 kelas, jumlah siswa sekian, maka kita bagi rata sesuai dengan jumlah siswa yang ada, ya. Putri satu kelompok tersendiri, putra satu kelompok tersendiri. Putri dibagi dalam 2 tim atau lebih, begitu juga dengan putra, sehingga kelompok yang putri bisa melakukan kombinasi teknik bermain sepak bola, dan juga sebaliknya putra juga bisa melakukan teknik bermain sepak bola yang sederhana, ya. Kemudian melakukan mempraktikkan latihan melempar bola ke dalam lapangan dengan waktu minimal 5 menit atau 10 menit dalam sebuah pertandingan, ya.
Jadi kita buat dalam sebuah pertandingan, tapi modifikasi menjadi sederhana dalam kondisi lingkungan kita yang ada. Jadi kita karena pandemi, jadi kita tidak boleh berkerumun, maka kita di dalam misalnya di uh, halaman rumah terdapat taman yang lumayan bisa kita melakukan aktivitas permainan, maka uh, kita cukup 3 orang, 4 orang melawan tim yang satu dengan jumlah yang sama. Oke, simpel saja. Yang berikut dari bentuk-bentuk latihan ini adalah taktik dan strategi. Jadi teman-teman, taktik dan strategi ini merupakan apa ya, yang paling utama dalam kita memenangkan suatu pertandingan. Teman-teman tahu ya. Jadi ketika kita menyaksikan sebuah pertandingan, contoh di TV, di uh, YouTube, nah kita melihat bahwa uh, kita lebih menyukai satu tim yang permainannya sangat bagus dan di akhir 2 kali 45 menit dapat sebuah kemenangan. Nah, itu bukan hanya sekedar bermain, tapi pelatih sudah menerapkan berbagai taktik dan strategi yang dilakukan agar bisa memenangkan sebuah pertandingan. Oke, nah di sini ada perbedaan antara taktik dan strategi. Ya. Yang pertama itu adalah taktik. Taktik yakni siasat yang dilakukan di saat bertanding. Teman mungkin uh, sedikit bertanya, kenapa di saat pemain bertanding kok ada taktik, ya, taktik yang dilakukan. Nah, ini kita bisa lihat kembali lagi kita menyaksikan uh, pertandingan di TV atau di YouTube. Kita lihat, kita memperhatikan wasit atau asistennya di lapangan dan di bagian daerah wasit, karena di dalam lapangan, di pinggir lapangan itu sudah ada khusus untuk daerah pelatih memberikan instruksi-instruksi kepada pemain. Nah, di situ ketika kita menyaksikan sebuah pertandingan, itu pasti kita akan melihat pelatih dia tidak akan nyaman duduk di kursi, ya, tidak akan nyaman bersama dengan para pemain cadangan, tapi dia akan melihat kondisi tim. Misalnya tim lagi dalam keadaan ditekan atau dalam keadaan ketinggalan poin atau kalah, maka otomatis pelatih akan berdiri pada posisi atau areanya untuk memberikan taktik di saat pemain melakukan pertandingan. Bisa saja pelatih memanggil kapten untuk memberikan instruksi-instruksi yang penting supaya bisa mengubah pola penyusunan pemain atau formasi-formasi untuk bisa mengimbangi uh, permainan dari tim lawan atau juga bisa memenangkan pertandingan di 2 kali 45 menit. Nah, itu adalah taktik. Jadi dilakukan di saat pertandingan berlangsung. Oke, yang berikut adalah strategi. Strategi ini adalah siasat yang dilakukan sebelum pertandingan. Nah, teman-teman, strategi ini mencakup semua hal. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena strategi merupakan persiapan antara non teknis dan teknis. Ya, non teknisnya seperti apa, teman-teman? Teknisnya itu seperti persiapan perlengkapan pakaiannya pemain, dari sepatu, kaos kaki, skin, kemudian sarung tangan, celana, baju, dan lain sebagainya untuk memperlengkapi pemain untuk siap melakukan pertandingan. Seperti makanan, obat-obatan, itu adalah hal non teknis. Sementara teknisnya adalah untuk mempersiapkan sebuah tim melakukan pertandingan, itu adalah strategi, taktik, formasi, pola penyusunan pemain,
kemudian apa lagi ya? Ya, itu jadi fisik, kondisi lapangan. Jadi sebelum pertandingan, eh, tim yang akan melakukan pertandingan harus melihat kondisi lapangan, ya. Oh, di bagian sini agak ada ringan atau kondisi rumputnya kurang bagus. Nah, itu harus betul-betul pelatih atau tim sepak bola itu benar-benar harus mengetahui itu agar saat pertandingan berlangsung pemain bisa mengantisipasi hal-hal kecil tersebut, ya. Karena dalam pertandingan sepak bola eh, hal kecil bisa mengakibatkan suatu kekalahan bagi sebuah tim. Jadi strategi ini sangat penting teman-teman. Harus dipersiapkan semaksimal mungkin, ya. Dari pelatih, dari asisten pelatih, sarana yang ada, tim kesehatan, dan makanan. Harus dipersiapkan betul-betul agar pemain siap untuk melakukan atau mengikuti pertandingan. Oke, teman-teman, bisa dipahami ya. Yang berikut, oke, yang berikut adalah macam-macam taktik, ya. Macam-macam taktik. Terakhir adalah contoh macam-macam taktik. Jadi eh, kita bisa menganalisis gambar yang ada, ya. Kita bisa menganalisis gambar yang ada di bagian kursor yang saya asir ini adalah taktik individu, ya. Kita bisa perhatikan ada tim lawan 1, 2, 3, 4, 5, ya. Mengapit sebuah pemain untuk uh, menghalangi pemain tersebut melewati mereka. Jadi ini merupakan skill individu yang dilakukan oleh Lionel Messi, ya, pemain asal Barcelona yang sudah menjadi uh, pemain terbaik selama beberapa tahun ini. Ya, kemudian yang untuk gambar yang sebelah kanannya ini adalah formasi bertahan dan menyerang, ya. Jadi taktik bertahan dan taktik menyerang pada posisi apa atau pada kondisi apa kita harus menerapkan itu. Nah, kita bisa lihat salah satu contoh. Ada banyak contoh bisa kita lihat, tapi ini saya akan menampilkan salah satu contoh bertahan dan menyerang, ya. Ini adalah formasi penyusunan taktik bertahan oleh tim Barcelona, ya. Ini bertahan, kita lihat semua para pemain di areanya masing-masing, hanya cuman satu pemain yang ada di area lawan, ya. Messi yang berada di area lawan. Ini mengantisipasi untuk tim lawan melewati dan bisa mencetak gol. Ini adalah taktik menyerang, ya. Kursor yang ada ini. Ini adalah taktik menyerang. Jadi ini dalam posisi bisa juga kalah, bisa juga imbang dalam 2 kali 45 menit pertama, ya, atau 2 kali 45 menit kedua. Ini bisa kita lihat. Ini taktik menyerang. Ini bertahan 4-4-1, ya. Ini 3-4-3. Oke, saksikan sendiri dan kita menganalisis itu. Oke teman-teman, waktu kita pembelajaran kita hari ini 11.45 sampai dengan 12.30. Kalau ada yang kurang jelas silakan bertanya, silakan berikan komentarnya, jangan lupa like dan subscribe. Oke teman-teman, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
olahraga itu salah satu bagian dari keseharian kita untuk mempertahankan kebugaran fisik kita, untuk melakukan semua aktivitas yang kita lakukan. Tetap semangat, terus tetap olahraga untuk menjaga kebugaran kita. Oke, shalom, selamat siang.